Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Kita memiliki cara untuk mengetahui uh, uh, subruang atau subruang dari Rn. Nah, di sini kita misalnya kita sebut sebagai subruang, subspace dari Rn. Nah, dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai subruang dari Rn. Nah, kita dapat lihat bahwa ini merupakan uh, V merupakan subhimpunan dari vektor atau beberapa subhimpunan dari Rn. Nah, kita dapat sebutkan bahwa Rn uh, memiliki besar yang tidak terbatas dari vektornya dan memiliki n komponen vektor di dalamnya, sehingga kita tidak dapat secara formal mendefinisikan Rn itu apa. Nah, sehingga di sini kita sebut saja sebagai Rn, dan ini sebagai keseluruhan dari himpunan. Kita dapat tuliskan di sini x1 sampai xn yang setiap di antaranya x merupakan anggota dari bilangan real dengan i xi, i dari i lebih kecil dari dari n. Nah, sehingga V ini dapat kita tuliskan sebagai subruang dari vektor di sini, dan saya akan berbicara bahwa subhimpunan dari vektor yang ada di sini. Mungkin yang dapat kita lakukan di sini ketika V dapat menjadi sebuah subruang, kita dapat melihat dari subhimpunannya. Nah, kalau kita gambarkan Rn di sini, sehingga ini merupakan seluruh vektor yang terdapat dalam Rn, dan V merupakan subhimpunan yang terdapat dalam dari Rn ini sendiri, sehingga kita gambarkan seperti ini. Ini merupakan V. V adalah subhimpunan dari vektor. Nah, lalu V dapat menjadi subruang jikalau V ini merupakan subruang linear, atau kita tuliskan sini sebagai V subspan subspace maksudnya dari Rn. Artinya bahwa secara definisi ini ada artinya adalah tiga hal, di mana bahwa V mesti berisi 0, vektor 0, dan kita lihat ini sebagai vektor 0 yang ini sama dengan 0, 0, 0 sampai 0 pada n tertentu. Nah, V mesti berisi vektor 0. Nah, jikalau kita memiliki beberapa vektor x di V, maka kita dapat menuliskan ini sebagai vektor x, ya kita tuliskan di sini vektor x di V. Jika x adalah beberapa vektor yang berada di V, maka kita kalikan x dengan setiap anggota pada bilangan real. Nah, jikalau di sini x terhadap dalam V, nah kita dapat tuliskan sebagai x dikalikan dengan skalar, nilai skalar yang tetap berada di dalam V. Nah, untuk hal ini akan sangat berhubungan dengan penentuan atau persyaratan dari subruang itu sendiri. Nah, kita lihat di sini bahwa ini hampir sama dengan perkalian skalar. Artinya ketika kita mengalihkan skalar vektor yang terdapat di dalam subhimpunan ini, kita akan mendapatkan nilai yang tetap berada dalam subhimpunannya. Nah, jikalau kita mengalihkan K adalah skalar sembarang dan V adalah vektor sembarang pada Rn, maka K V berada pada Rn. Nah, seperti itu. Nah, jikalau kita mengalihkan vektor di dalam subhimpunan V dengan skalarnya, maka dia akan tetap berada pada subhimpunannya. Nah, artinya bahwa kita akan mendapatkan nilai anggota lainnya namun tetap berada pada V. Nah, sehingga di sini jika kita memiliki dua vektor, yakni vektor A dan B di sini, misalnya kita gambarkan subspace dari V A di dalam V, kita gambarkan di sini, dan vektor B adalah di dalam V pula. Lalu jika V merupakan
subruang dari A, sehingga kita dapat tuliskan bahwa A dan B tentunya berada pada V. Nah, sehingga ini akan sangat dekat dengan adisinya atau closer under addition. Nah, di sini kita lihat bahwa jikalau kita dapat definisikan di sini, jika kita memiliki dua elemen di dalam subhimpunan dan kita memberikan himpunan lainnya atau vektor lainnya dalam subhimpunan tersebut, nah kita akan mendapatkan definisi yang mendekati closer under addition-nya. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika kita memiliki sebuah subhimpunan dari Rn, lalu subhimpunan itu berisi dengan vektor 0, dan ini akan sangat dekat dengan perkalian dan penambahan dari vektor yang ada di dalam subhimpunan tersebut, dan ini akan menghasilkan subruang. Inilah yang didefinisikan sebagai subruang, di mana ketika terdapat satu atau lebih vektor dari suatu ruang vektor V, maka akan ada suatu subruang dari V. Nah, kita akan lihat di sini, kita contohkan dalam beberapa latihan di sini. Ketika saya memiliki himpunan yang berbasis trivial, misalnya saya memiliki vektor 0, di sini kita bold, lalu memiliki himpunan vektor 0 kita gambarkan sebagai 0, 0, 0, lalu kita berbicara tentang R3, sehingga kita dapat mendapatkan vektor 0-nya di R3 seperti ini. Sehingga ketika kita ingin mengetahui apakah V merupakan subruang dari R3 atau V a subspace of R3, nah kita dapat mengetahuinya dari 3 kondisi tadi, di mana dia harus memiliki vektor 0, dan ini kita tahu bahwa subruang dari V ini telah memiliki vektor 0, dan di sini kita tinggal mendefinisikannya dengan vektor 0-nya. Apakah ketika kita mengalihkannya dengan setiap skalar tetap akan berada dalam himpunan tersebut, subhimpunan tersebut. Ketika kita memiliki kita kalikan vektor 0 ini dengan C, maka kita akan mendapatkan tetap nilainya 0, 0, dan 0. Ini artinya bahwa yang kita dapatkan hanya anggota 0, 0 ini, dan ini artinya bahwa dia telah terpenuhi dengan proses perkaliannya. Karena ketika vektor ini dikalikan dengan setiap skalar, hasilnya akan tetap 0. Sehingga dia telah memenuhi syarat kedua untuk menjadi subruang. Nah, sekarang yang ketiga adalah dari penambahan, di mana ketika kita menambahkan vektor yang satu dan vektor lainnya, yakni 0, 0, 0 ditambah 0, 0, 0, kita tetap berada pada 0, 0, 0. Artinya dia tertutup dalam perkalian dan penjumlahan. Di sini dia close under addition, artinya dia tertutup terhadap penjumlahan. Dan artinya dia telah memenuhi 3 syarat dari penentuan subruang di R3. Dan artinya kita dapat sebutkan bahwa V merupakan subruang di R3. Nah, ketika kita lihat di sini, ketika kita mengalihkan vektor yang satu dengan vektor lainnya, kita akan mendapatkan nilai atau kita dapat mendapatkan nilai vektor yang terdapat dalam subhimpunan tersebut. Nah, jika di sini kita memiliki sebuah himpunan, kita misalnya memiliki himpunan S sama dengan seluruh vektor yakni X1, X2 yang merupakan anggota dari R2, maka kita akan melihat di sini bahwa X1 misalnya lebih besar atau sama dengan 0. Maaf, jadi X1 lebih besar sama dengan 0. Dan di sini kita lihat bahwa ketika kita gambarkan di grafik di sini, kita dapat melihat bahwa X1 selalu berada pada kuadran 1 ya, karena dia memiliki nilai
nilai yang positif. Nah, kita lihat dia berada di poin ini, dan kita dapat lihat bahwa untuk himpunan R2 kita dapat memasukkan R2 di sini. Artinya bahwa dia dapat berada di kuadran 4 ataupun kuadran 1. Jadi intinya dia berada di sumbu X positif, namun sumbu Y-nya bebas di sumbu Y manapun. Nah, ini merupakan himpunan dari S itu sendiri. Nah, lalu apakah S adalah subruang dari R2? Nah, is S subspace of R2. Nah, di sini kita lihat apakah dia berisi vektor 0. Kita lihat 0, 0, dan kita lihat bahwa ini termasuk vektor 0, 0 ya, karena ini melewati dari sumbu Y, di mana sumbu Y dan sumbu X yang dia tempuh melewati 0, 0, sehingga ini telah terpenuhi persyaratan pertama. Nah, lalu kita coba untuk persyaratan yang lainnya. Jika kita menambahkan vektor di dalam himpunan, apakah akan tetap di dalam vektor tersebut hasilnya? Nah, jikalau kita memiliki sebuah vektor di sini, lalu ketika kita menambahkan vektor yang satunya lagi, maka dia akan tetap berada di vektor tersebut atau terdapat di subhimpunan tersebut. Nah, jikalau kita memiliki vektor yang seperti ini, vektor sembarang seperti ini, jikalau kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan misalnya kita memiliki dua vektor yang merupakan member dari himpunan atau anggota dari himpunan, yakni A, B, ditambah C dan D, maka apa yang akan kita dapatkan? Yakni A plus C dan B dan D di sini. Nah, artinya bahwa A akan lebih besar dari 0 dan C akan lebih besar dari 0. Maka artinya bahwa X1 lebih besar dari 0. Nah, ketika kita tambahkan keduanya, maka dia akan lebih besar daripada 0. Ketika bawahnya, kalau untuk nilai bawahnya untuk X2 adalah hal yang bebas, karena kita di sini tidak dibatasi harus lebih besar dari 0 atau tidak. Maka dia termasuk tertutup terhadap penjumlahan. Dan kita lihat di sini bagaimana dengan perkalian skalar. Nah, kita tahu bahwa ketika kita mendapatkan vektor dan A, B di sini. Nah, lalu kita akan mengalihkannya dengan real skalar. Bagaimana kalau kita kalikan dengan negatif 1? Nah, kalau kita mengalihkan dengan negatif 1, maka kita mendapatkan min A dan min B. Nah, kita dapat lihat bahwa kita seharusnya memiliki nilai perkalian vektor yang berada tetap di dalam subhimpunannya. Subhimpunannya sendiri berada di X positif dan sumbu Y positif, sumbu Y negatif. Artinya kita mendapatkan vektor yang ke bawah seperti ini, dan kita dapat lihat bahwa hasil perkalian ini melampaui nilai subhimpunannya atau berada di luar ruang subruangnya. Artinya bahwa secara matematika kita dapat lihat bahwa seharusnya nilai A ini lebih besar sama dengan 0, minimal 0, dan ternyata dia nilainya negatif. Artinya bahwa pada pernyataan ini nilainya tidak tertutup terhadap perkalian. Artinya bahwa ketika tidak tertutup terhadap perkalian, komponen dari A ini tidak atau bukan merupakan subruang dari skalar, perkalian skalar, karena jikalau kita mengalihkannya dengan negatif, kita akan mendapatkan nilai yang di luar dari subhimpunannya. Nah, kita lihat di sini bahwa S bukanlah subruang dari R2. Nah, lalu jikalau kita bertanya tentang span dari beberapa faktor, di sini kita akan membuktikan tentang span. Misalnya kita ingin mengetahui span dari kita lihat misalnya vektor V1, V2, dan V3. Saya akan melihat di sini kita akan melihat bahwa vektor ini akan mendapatkan subruang dari Rn. Nah,
kita lihat ini valid subspace of Rn. Nah, jikalau di sini kita apakah dia akan mendapatkan subruang yang valid di Rn. Nah, sekarang untuk kita menentukan pernyataan ini adalah kita misalnya memisalkan span dari vektor V1, V2, dan V3 itu sebagai U. Nah, jika kita ingin mengetahui apakah U merupakan sebuah subruang yang valid, nah kita akan lihat, kita misalnya memberikan elemen yang bebas, misalnya U. Nah, misalnya di sini kita kalikan seluruh vektornya dengan 0. Kita kalikan 0 V1 ditambah 0 V2, lalu kita kalikan dengan 0 plus 0 V3, maka akan mendapatkan vektor 0 tentunya. Nah, jikalau kita telah mengetahui atau telah melihat bahwa isi dari ini sama dengan vektor 0, maka kita dapat memiliki anggota dari span ini, sehingga anggota dari himpunan ini akan terrepresentasi seperti ini, di mana X merupakan kombinasi dari vektor tersebut, C1 kali V1 ditambah C2 kali V2, lalu plus C3 dikali V3. Nah, kita dapat melihat representasi dari vektor ini merupakan 3 vektor. Nah, sekarang yang dapat kita lakukan adalah jikalau himpunan ini tertutup dalam perkalian, maka apakah C untuk X? Kita dapat lihat di sini C dikalikan dengan X, kita dapat tuliskan di sini A misalnya konstanta yang lain ya. Apakah A dikalikan dengan X, maka A dikalikan dengan C1 V1 dikalikan dengan V1 dikalikan dengan V2 ditambah C3 V3. Nah, betul kan? Lalu kita di sini lihat bahwa jikalau ini merupakan suatu konstanta yang lain, kita akan dapat melihat bahwa semua yang kita lakukan adalah mengalihkan vektornya dengan setiap skalar, dan ekspresi ini dapat kita tuliskan sebagai berikut, di mana C4 kita kalikan dengan V1 ditambah C5 kali dengan V2 plus C6 dikalikan dengan V3. Nah, ini merupakan kombinasi linear yang lain dari 3 vektor tersebut, sehingga span merupakan seluruh himpunan yang terdapat di dalam 3 vektor ini. Sehingga kita dapat lihat bahwa ini adalah suatu kombinasi linear, sehingga kita dapat lihat U adalah sebagai span dari 3 vektor yang tertutup terhadap perkalian atau close under multiplication. Nah, sehingga kita dapat memperlihatkan bahwa ketika kita memiliki span, yakni misalnya kita memiliki n vektor, di sini span untuk setiap himpunan vektor adalah subruang yang valid. Nah, sini saya akan membuktikannya. Ketika kita memiliki vektor yakni U misalnya, yang merupakan span dari vektor-vektor, di sini kita tuliskan Y sama dengan D1 V1 ditambah D2 V2 ditambah D3 V3. Lalu apakah X plus Y di sini? Nah, jikalau kita menambahkan dua vektor ini, maka yang akan kita dapatkan adalah kita menambahkan X plus Y. Artinya, pada seluruh hal ini akan sama, dan kita dapat lihat di sini kita mendapatkan C1 plus D1 dikalikan dengan V1 ditambahkan dengan C2 ditambahkan D2 dikalikan V2 ditambah C3 ditambah D3 dikalikan dengan V3. Nah, di sini kita memiliki V3, dan kita tahu bahwa mereka merupakan koefisien, dan kita lihat bahwa ini merupakan kombinasi linear lainnya. Kita mendapatkan nilai konstanta lainnya, yakni C2 plus D2. Nah, ini artinya bahwa ini merupakan kombinasi linear dari V1, V2, dan 3. Sehingga secara definisi, ini merupakan span dari V1, V2, dan V3. Nah, sehingga kita dapat lihat bahwa pernyataan ini merupakan tertutup di bawah penjumlahan. Nah, sehingga
kita dapat lihat bahwa tiap vektor merupakan subruang yang valid, dan kita dapat lihat dari contohnya bahwa span dari satu vektor dapat mendefinisikan U sama dengan span dari vektor-vektor tersebut. Misalnya vektor 1, 1 ini tentu saja tidak dapat disebut sebagai subruang yang valid. Maka kita akan lihat dari contohnya vektor 1, 1 misalnya seperti ini. Nah, lalu span dari vektor 1, 1 adalah standarnya, yakni satu linear kombinasi linear dari vektor tersebut, sehingga kita mengalihkan vektor tersebut dengan skalar yang diinginkan. Misalnya kita memiliki perpanjangan dari vektornya, sehingga kita dapat mengalihkan vektor tersebut dengan nilai yang berbeda. Nah, kita dapat mendapatkan garis lainnya, sehingga kita dapat lihat bahwa ini merupakan subruang lainnya yang isinya merupakan vektor 0. Kita dapat kalikan 0 dengan 0, 1 dan 1, sehingga span ini akan mendapatkan nilai yang berbeda, yakni 0 dan 0 atau vektor 0. Nah, sehingga isinya adalah vektor 0. Apakah ini tertutup dengan perkalian? Jikalau span ini merupakan himpunan dari setiap vektor, maka dia akan memiliki nomor real untuk seluruh vektor, yakni C dikalikan dengan 1, 1. Jikalau kita mengalihkan vektor tersebut dengan spannya, maka kita dapat lihat apakah ini tertutup terhadap penambahan. Nah, pada dua vektor dalam span ini, kita dapat lihat bahwa setiap satu vektor kita representasikan sebagai A. Nah, C1 dikalikan dengan vektornya di sini. Nah, 1, 1, 1 misalnya. Dan kita memiliki vektor lainnya yakni B, dan kita memiliki representasi dari lainnya 1, 1. Nah, seperti ini. Dan lalu apa yang dapat kita dapatkan dari kedua penjumlahan ini? Kita mendapatkan C1, kita dapatkan di sini C1 ditambah C2 dikalikan dengan 1, 1 atau vektornya. Nah, ini merupakan nyaris pembuktian trivial. Nah, sekarang yang kita dapat lihat bahwa pada span kita akan memiliki nilai span dari vektor yang 1, 1 ini, sehingga kita dapat kalikan ini sebagai C3. Jikalau kita melakukan hal ini secara visual, kita akan mendapatkan vektor seperti ini, dan kita akan mendapatkan vektor yang seperti ke bawah ini mungkin. Nah, ini tergantung pada nilai skalarnya. Nah, kita dapat melihat bahwa kita dapat mendapatkan vektor-vektor tersebut dengan vektor lainnya dengan sepanjang garis ini dengan perkalian beberapa skalar, sehingga kita akan mendapatkan perkalian tetap pada garis tersebut, sehingga kita dapat sebutkan bahwa garis ini berada pada atau tertutup dalam perkalian seperti itu. Nah, artinya bahwa bahkan jikalau ini merupakan solusi trivial, maka dia akan merupakan subruang seperti itu, sehingga kita dapat sebutkan bahwa subhimpunan dari Rn dapat disebut sebagai subruang jikalau dia melewati titik asal dari Rn-nya. Seperti itu mudahnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.